Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ketika kita mendengar kata zombie, pikiran kita pasti membayangkan sosok mayat hidup yang tidak memiliki pikiran dan bernafsu memangsa manusia. Bahkan para zombie ini digambarkan sebagai sosok makhluk jahat yang wajib dibasmi dan dihancurkan. Dari beberapa film-film dan novel-novel menceritakan bahwa zombie adalah mayat hidup yang haus dengan darah manusia. Anehnya, ketika manusia yang telah terkena gigitan zombie ini, dia akan mati lalu hidup kembali dan menjadi zombie. Jadi kesimpulannya, zombie ini berupa virus yang akan menular kepada manusia ketika terkena gigitannya. Benarkah demikian? Namun ternyata inilah cerita bohong yang dibuat dan dikarang oleh non-muslim untuk menutupi kisah sebenarnya bahwa zombie adalah pahlawan muslim. Seperti apa kisahnya? Tonton terus Aprilia Channel dan simak kisahnya hingga akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1550 Masehi, Portugis memasukkan orang-orang Afrika ke Brazil untuk dijadikan tenaga kerja di kebun tebu. Mayoritas orang-orang Afrika ini beragama Islam sehingga sejak saat itu ada banyak muslim di Brazil. Tahun demi tahun, jumlah muslim di Brazil semakin banyak dan semakin bertambah. Tak hanya itu, penduduk asli Brazil juga banyak yang menjadi mualaf. Ketika posisi Islam di Brazil mulai menguat, pasukan salibis menghabisi mereka dan berusaha menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya. Di saat inilah tiba-tiba muncul seorang pahlawan Islam dengan gagah berani mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil. Setelah sebelumnya bergerak mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru Brazil dan mengajak para tokoh dan pimpinan di wilayah itu untuk masuk Islam, dan dia adalah zombie. Zombie dengan nama aslinya Zumbi dos Palmares merupakan raja terakhir Quilombo dos Palmares, yakni sebuah pemukiman orang-orang Afro-Brazil yang telah membebaskan diri dari keungkungan perbudakan kala itu. Namun saat ini, daerah tersebut dikenal dengan nama Alagoas, salah satu negara di bagian Brazil. Kala itu, Sabina, ibu zombie, dan beberapa keluarganya dijadikan budak untuk mengurusi perkebunan Santa Rita yang terletak di Captaincy of Pernambuco, yang saat ini berada di wilayah utara Brazil. Zombie diculik saat masih kecil oleh tentara Portugis dan diserahkan kepada seorang pendeta yang bernama Antonio Melo. Saat usianya menginjak 15 tahun, yakni tahun 1670 Masehi, zombie menentang penduduk kulit putih terhadap Brazil. Karena penentangannya tersebut, akhirnya ia melarikan diri ke tempat kelahirannya. Di sana dia dikenal dengan kekuatan fisiknya dan juga kecerdikannya. Maka tidak mengherankan jika pada awal usianya menginjak 20-an, ia sudah menjadi pribadi yang disegani sebagai ahli taktik pertempuran. Selain itu, zombie juga terus mengajak pimpinan dan tokoh di daerah terpencil untuk masuk ke agama Islam. Saat inilah tentara salibis mengira bahwa Islam di Brazil telah musnah. Namun ternyata, zombie kembali ke Brazil untuk mengajarkan dan melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena hal tersebut, pasukan salibis dan tentara salib langsung membuat zombie menjadi target pembunuhan. Mengetahui perkembangan yang sangat luar biasa dari agama Islam, bangsa Portugis memulai peperangan kepada Brazil yang saat itu sedang berkembang. Walaupun demikian, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zombie bersama dengan umat Islam Brazil lainnya berhasil mengalahkan penjajah pada peperangan pertama yang membuat luasnya wilayah mereka bertambah. Bahkan zombie juga sempat menaklukkan 20 daerah di sekitar wilayah negara bagian Brazil. Perjuangan muslim berkulit hitam yang melawan imperialis masih terus berlangsung sampai Kekaisaran Portugis berhasil mengakhiri perkembangan agama Islam yang terus meluar di Brazil.
Kemudian diutuslah Angkatan Laut Kekaisaran Besar Eropa untuk membantu Portugis menghancurkan benih-benih revolusi dari agama Islam pada tahun 1695 Masehi. Akhirnya, para pejuang Islam pun gugur satu persatu dan masa Portugis semakin melebarkan bendera kekuasaan mereka di negara Brazil. Bahkan mereka tidak hanya membuat zombie dimusuhi di saat itu, namanya pun dihancurkan di abad ini sebagai sesosok monster yang menakutkan. Hingga saat ini, penjajah barat terus menyebarkan kisah zombie yang menyeramkan karena kekhawatiran mereka akan munculnya sosok seperti zombie di wilayah mereka. Tak hanya itu, warga dunia akhirnya dipaksa untuk takut dengan sosok zombie yang dibuat-buat dan ditampilkan oleh orang barat sebagai makhluk perusak, penyakit, dan buruk rupa. Padahal fakta sebenarnya, kaum barat hanya ingin menghancurkan sejarah akan bangkitnya agama Islam yang telah tumbuh subur di dunia ini, sebagaimana mereka menghancurkan Islam di Brazil saat itu. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir membencinya. Al-Quran Surah As-Saff ayat 8. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 6-7. Dari firman Allah ini telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan betapa buruknya sifat dan perbuatan orang kafir yang memang telah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu hingga sekarang. Mereka sengaja memalingkan diri mereka dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mereka sadari mereka telah dikunci mati hatinya dan ganjaran azab yang teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, mudah-mudahan setelah mengetahui kisah zombie yang fakta kebenarannya ditutupi oleh kaum kafir ini bisa merubah keyakinan kita tentang zombie, sosok mayat hidup pemangsa manusia, ternyata adalah seorang pahlawan muslim yang wajib kita ketahui agar kita tidak terus dibodohi dengan cerita bohongnya mereka. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.